Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari dimanapun Anda berada yang masih setia selalu menunggu konten Jalan Ari. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, tamu kehormatan, siapa dia? Munawwal Hadi Esa MA. Beliau saat ini dipercaya sebagai Kejari Biren. Tentunya sifat terjang dia menarik untuk kita ulas. Apa yang sudah dilakukan selama dia menjabat dan capaiannya seperti apa dan bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Langsung saya sapa. Nah, sebelum saya sapa, Sabari, ada hal yang sebelum saya sapa beliau terkait capaian-capaian yang kami rangkum tim dari Jalan Ari, ya, di mana di bidang di bidang pembinaan ternyata luar biasa mendapatkan peringkat 2 terbaik saatnya dalam penyerapan anggaran melalui aplikasi Smart. Nanti kita tanya apa itu Smart, ya. Kedua, kemudian bidang pembinaan juga memberikan pemasukan negara, besar juga nih, dapat sekitar 2 miliar, ya. Dan juga nanti beberapa hal lainnya. Di bidang intelijen juga banyak melakukan tindakan seperti GR, ya, dan juga 14 desa siaga anti korupsi, ya. Ini menjadi satu terobosan, 2 desa anti politik uang, dan juga melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Berarti ini PSN ini, sahabat Ari. Nah, dan juga ada di bidang pidana umum itu ada pemberitaan penuntutan sebanyak 44 perkara melalui RJ, Restorasi Justice, sejak 2003, 44. Ngeri ini, sahabat Ari. Yang kedua, menuntut mati 6 terdakwa perkara narkotik. Saya pun bacanya sangat luar biasa nih dari rangkuman yang kami dapatkan, kan. Dan juga yang menariknya juga bidang pengelolaan barang bukti, ya, termasuk rampasan mendapatkan 12 miliar, ya, terbesar di seluruh Indonesia ternyata. Nah, langsung saya sapa. Selamat datang Bang Munawwal di studio Jalan Ari. Ya, siap. Terima kasih Mas atas undangannya di studio ini. Jadi Sabari, saya luar biasa karena menghadirkan satu sosok yang memang dalam tanda kutip banyak berjasa untuk masyarakat Biren. Bang, ya, apa yang memang menjadi satu penilaian publik bahwasanya Abang berhasil, apa yang dalam tanda kutip itu ya istilahnya kita bahasakan triknya, strateginya, sehingga kinerja aku sangat luar biasa sampai banyak penghargaan se-Indonesia ini. Ya, terima kasih Mas Bang Aryos. Terkait penilaian dari publik, mungkin saya tidak tahu juga nama di publik. Saya juga nggak pernah dengar. Namun kita dari Kejaksaan Negeri Biren selalu berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan. Terutama saya sebagai putra daerah. Oh, putra daerah, Bang? Oh, pantesan totalitasnya nampak. Iya. Terus juga saya juga pernah mengabdi juga di Kejari Biren, terus sebagai jaksa fungsional dan kasih intel di Kejari Biren, terus sampai 2015. Nah, jadi saya sudah memahami karakter Biren, sudah memahami juga bagaimana masyarakat di Biren, kekurangan dan kelebihan. Nah, di situ yang memberi semangat saya untuk memberi pandangan yang lebih agar ya ada perubahan di kejaksaan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, dari respon masyarakat yang saya tangkap dari monitoring media, ternyata kan sangat luar biasa terhadap kinerja yang kita peroleh dari data yang kita sajikan tadi barusan. Nah, apakah memang ini berkat konsolidasi di internal tim atau memang sudah juga ada bantuan dari pihak eksternal yang membantu kinerja Kejari Biren sehingga dalam tanda kutip banyak pencapaian secara skala nasional? Nah, baik, kalau terkait konsolidasi itu yang saya bangun dari pertama. Oke. Nah, dulu ketika saya bertugas di Jambi, ini saya banyak belajar. Kebetulan saya tabak TU dulu di sana, dekat sama pimpinan. Saya belajar di Jambi di sana pimpinan. Bagaimana ini menggerakkan rekan di bawah. Nah, artinya di sana pendekatan yang secara psikologis. Ini yang saya bangun pertama. Jadi saya 6 bulan pertama itu tidak keluar. Membenahi di dalam, ada beberapa rekan-rekan dari LSM katanya, ayo kita bantu Bupati. Saya dengan halus menolak, saya harus benahi di dalam dulu. Ketika di dalam sudah terbenahi, sudah kompak, ini gampang. Nah, setelah di dalam kompak semuanya, sudah tahu keinginan saya bagaimana membuat kejaksaan ke depan, nah baru keluar. Nah, kita juga dibantu oleh rekan-rekan di luar seperti LSM dan medianya sangat berpengaruh terhadap kinerja kami. Nah, saya pernah ke Biren dan respon positif kalangan media terhadap Abang sangat luar biasa. Apa yang membuat Abang, teman-teman media kok kesannya sayang sama Abang? Ini apa nih? Kita dibuat alami aja seperti dulu. Saya kan seperti ini, sudah nggak asing lagi di dunia media. Kebetulan jabatan saya itu hampir semua di intelijen, dari Kasubsi Perlusari dulu, produksi intelijen di Kejari Melabu.
ini sering berhubungan dengan wartawan, terus jadi kasih intel di Biren, jadi kasih intel di Losmawe, terus yang paling lama dengan media itu dikasih Penkum selama 4 tahun. 4 tahun saya siang malam dengan rekan-rekan media. Ini berbagai macam model, karakter. Jadi siang malam tuh ya dengan media. Jadi saya jadi seperti hari ini juga nih. Ini tidak lepas dari peran media. Kalau saya kan anak kampung. Ini luar biasa nih rekan-rekan media. Terus Bang Arius dulu di Penkum. Tanpa media saya bukan siapa-siapa. Masih anak kampung seperti itu. Nah, ini dari data yang kami dapatkan, ternyata sosok Pak Munawal sebagai selaku Kajari Biren mendapatkan banyak penghargaan, sahabat Ari. Kalau saya bacakan penghargaan yang memang luar biasa didapatkan, nggak cilik-cilik ya, orang Medan bilang ya. Mulai dari dapatkan prestasi kinerja penyelesaian barang perampasan negara pada Kejaksaan Negeri tipe B seluruh Indonesia, ya. Itu dari Jaksa Agung Muda Pembina yang memberikannya. Terus juga ada dari BPJS, ya, bagaimana partisipasi mendukung program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Terus juga ada dari apresiasi pengelolaan kekayaan negara tahun 2024. Oh, ini masih baru nih, Pak. Satuan atas satuan kerja dengan pokok lelang barang rampasan negara tertinggi. Nah, jadi sekian banyak penghargaan. Apa ini menjadi satu pemicu untuk menjadi lebih baik ke depannya, Pak Munawal? Ya, itu tadi saya ingin seperti pimpinan di atas, Bang. Saya semangat melihat Pak Jaksa Agung ya, terkait program-program IRJ-nya, yang lain ini. Kalau pimpinan semangat, kita ini harus ikut. Harus ikut semangat juga. Kita harus bantu pimpinan. Kita harus tahu apa keinginan pimpinan membawa kejaksaan lebih baik ke depan. Nah, ini yang saya sampaikan ke rekan-rekan. Ini saatnya kita kejaksaan lebih unggul daripada yang lain. Nah, kita harus tetap semangat. Dari situ ya mungkin kita bangun kekompakan. Bangun kekompakan di dalam. Kekompakan di dalam. Di dalam juga membina hubungan dengan luar juga. Nah, di situlah mungkin ya banyak respon dari merasa memberikan penghargaan dan dedikasi ya. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu yang memang ini kan udah banyak yang dicapai oleh Pak Kajari Biren dengan banyak penghargaan, kinerja yang sudah sangat luar biasa sampai level nasional. Apa yang memang belum tersentuh dan belum istilahnya mendapatkan sesuatu ke depannya? Atau menjadi ambisi yang memang harus saya lakukan untuk memberikan satu legacy ke depan? Kalau terkait itu yang belum, sepertinya nih cukup banyak. Cukup banyak. Namanya pengabdian itu kan nggak pernah habisnya. Nggak pernah habis, apalagi terkait kita kan putra daerah. Kita banyak tahu kekurangan-kekurangan di daerah sendiri. Jadi ini kalau menurut orang itu sudah banyak yang saya perbuat, namun menurut saya itu masih kecil sekali. Nah, tapi kan nggak mungkin juga berlama-lama di suatu daerah. Namun saya karena tahu banyak sekali persoalan terkait persoalan penegakan hukum juga. Ini sepertinya nggak akan habis-habisnya. Mau kita kerja siang dan malam pun ya banyak tantangan. Jadi mungkin butuh waktu yang lama. Yang penting kita tetap semangat terus buat untuk daerah. Nah, kalau kisah-kisah yang mungkin bisa diberikan semacam informasi lah kepada Sabari, seperti apa sih tantangan dan istilahnya hambatan maupun masalah yang dihadapi ketika menjadi Kajari Biren. Kan nggak mudah, apalagi putra daerah sendiri. Walaupun putra daerah kan tentunya kan tantangan, hambatan, masalah itu akan ada. Dan ini kan menjadi satu barometer bahwa berhasil atau tidak sangat tergantung dari orang. Ini apa yang dirasakan ketika membuat satu gebrakan tuh? Ya, kalau tantangan mungkin dimanapun ya pasti ada. Apalagi kita bertugas di daerah sendiri, Bang. Terkait kadang-kadang di penegakan hukumnya agak sulit. Nah, karena kenapa sulit? Saya hampir semua kenal. Nah, seperti sekarang kita lakukan di Tipikor, kita sudah ada 4 penyidikan. 4 penyidikan dan 2 penyelidikan. Apa saya itu? Penyidikan kasus korupsi. Iya, sudah ada 4 penyidikan, di tingkat penyidikan. Apa kasus itu, Pak? Kasus PNPM ada 2, kasus dana desa ada 2, terus di ini ada lead 1 tentang BIMTEK. Bimbingan teknis. Nah, ini yang harus, ini yang paling sulit. Ini terkait bimbingan teknis juga,
pelaksanaan Bimtek untuk kepala desa. Ini kan sudah lama. Iya, betul. Dari 2016. Nah, ketika saya masuk ke BIRN, saya melihat kayak sepertinya ini ada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara. Iya. Nah, di sini saya ingin menghentikan. Nah, namun ketika saya masuk, saya kan pelan-pelan. Akhirnya saya sosialisasi dulu. Artinya ini perlu dirubah formatnya. Nah, namun saya lihat agak sulit. Karena ini udah lama sekali, ini kan bisnis. Bisnis. Ini agak menyulitkan, kebetulan yang di situ juga kiri kanan rekan-rekan kita juga semuanya. Iya. Nah, ini yang susah di penegakan hukum yang susah. Karena hampir semua ini calon tersangka ini kawan. Dan yang sudah saya tetapkan tersangka dan saya sudah sidangkan di pengadilan, juga rekan-rekan saya dari dulu. Nah, itu gimana bisa tetap on the track dengan mekanisme penegakan hukumnya? Ya, karena tadi gitu. Pertama, saya kan lebih ke pencegahan. Oke. Upaya pencegahan itu sudah setahun saya lakukan. Nah, ketika saya lakukan mungkin upaya preventif, nah, artinya saya kan harus melihat ini sisi mana nih. Saya ini kan kita mau mengemban amanah masyarakat. Nah, jadi kita melihat dari sisi mana. Jadi kalau saya mungkin ya saya kan diberi amanah ini. Harus laksanakan sebaik mungkin. Kenapa? Saya tidak diberi waktu yang banyak gitu. Jadi saya harus bersikap ya, membina hubungan yang terus harmonis dengan rekan saya ini yang akan jadi tersangka, atau saya memelihara amanah yang telah dititipkan ke saya. Nah, makanya saya rekan ya sudah, kita istiqamah jalan notrek aja. Gitu. Makanya semua kasus korupsi saya pastikan akan bermuara ke pengadilan. Tidak ada yang itu komitmen yang luar biasa tuh. Nah, ini tadi saya ada menyebutkan terdidik tentang restorasi justice ya, RJ kan. 44 perkara itu perkara apa ya, Pak? Nah, kalau untuk sekarang bukan 44 lagi, kita bergerak terus tiap minggu. Sekarang sudah 46. Oke, berarti data kami masih belum terupdate nih. Selama saya sudah 46, di 2023 ada 30 perkara, di tahun 2024 sudah 16 perkara. Umumnya apa tuh? Umumnya itu kasus penganiayaan dan pencurian. Oke. Nah, yang paling banyak itu penganiayaan, 351. Nah, dan ada satu yang kasus narkotika yang sudah kita lakukan RJ. Kemarin kita rehab ke Balai Rehab Adiaksa di Biren. Nah, ini terobosan pertama di Biren. Kebetulan kita kerjasama dengan Pemda, kemarin kita bangun rumah rehab. Nah, itu ada kasus pertama yang sudah kita RJ-kan. Ini kan terbaik se-Aceh, ya. Artinya kan mampu memberikan satu kontribusi nyata terhadap kinerja. Nah, dari sisi respon di tingkat atas bagaimana dengan banyak hal yang sudah dicapai selaku Kejari Biren ini? Kalau respon di tingkat atas, alhamdulillah baik. Kita juga dapat penghargaan. Oh, ada juga? Ada. Dari Kejaksaan Tinggi Aceh ada, dari Kejaksaan Agung juga ada penghargaannya. Oh, ada juga? Kami belum dapat. Kita yang terbanyak. Terus saja ada penghargaan. Jadi tiap tahun ada dikasih penghargaan. Oh, dia Adiaksa Digital Award ya, saya baca ya? Ada. Terkait RJ ada khususnya. Oh, ada aja ya? Mari kita terbanyak. Oke, Sabari. Sekarang sudah 46. 46 ya? Sudah. Nah, tentunya kan ini kan menjadi satu istilahnya pemicu untuk ke depan. Manakala saat abang selesai di Biren, kan mungkin lama di situ kan, masih kan terus berkalir kan posisi. Nah, tapi tentunya kan ada legacy. Nah, harapan abang selaku orang putra daerah dan juga yang pernah mengecap umpamanya nanti selesai di Biren, apa yang ini? Oh, maksudnya? Ya, misalnya harapan abang ketika udah selesai nih ya, di Biren kan tentunya kan, apakah program abang harus dilanjutkan? Apakah hal-hal yang sudah bagus, yang sudah terbentuk ya, dengan mekanisme kinerja yang luar biasa, penataan sistem dan kelembagaan itu sudah mantap, nah sehingga perlu dikembangkan lagi, atau hal apa yang perlu penting? Saya mungkin ya optimis nanti setelah saya pindah itu Kejari Biren akan lebih baik lagi di Kejari yang baru. Kenapa ini program-program ini pasti akan lanjutkan karena seperti tadi RJ ini kan program Jaksa Agung memang. Terus ada juga program percepatan sertifikat tanah wakaf. Ini insya Allah pasti dilanjutkan oleh Kejari yang baru. Terus ada program baru kita di bidang intelijen desa anti korupsi. Itu punya abang sendiri? Iya, itu punya kita sendiri, cuma ada di Indonesia, cuma ada di kita. Oke. Iya, gitu. Apa idenya? Kenapa muncul program itu? Nah, begini. Ketika saya pulang ke Biren, ini banyaknya laporan. Saya kan tahu Biren gimana, Biren desa di Biren tahu tuh 5 tahun. Setelah saya pulang ke Biren, ini banyak laporan.
dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparaturnya. Itu cukup banyak. Saya masuk udah 11. Nah, artinya gini, ini BIRN kan luas. Ada 609 desa di 17 kecamatan. Nah, kalau memang kita dari dulu sudah ada program Jaksa Jaga Desa namanya. Nah, kalau saya umumkan, ini semuanya kita ambil 609 desa, saya rasa nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, habis waktu kita sampai 10 tahun untuk membina ini. Jadi saya bilang sama kasih Intel, ini kita project. Ya, kita kerucutkan. Nah, kita fokuskan 1, 2, 3 desa anti ngalir ya. Nah, jadi di kecamatan nanti bisa kita tentukan 2 desa 2 anti korupsi. Nanti kan yang desa-desa di sampingnya kan bisa ikut ketika ada kegiatan-kegiatan di desa tersebut. Nah, kita fokuskan. Desa mana itu, Pak Ganjari? Itu yang pertama 2 desa dulu. 2 desa di kecamatan Kota Juang. Nah, kalau sekarang sudah 14 desa. Nah, kita bergerak terus. Bergerak terus ya? Iya, bergerak terus. Namun ini upaya, bukan kita tentukan. Bagi yang mau aja. Bagi yang mau bersedia. Membangun partisipasi inisiatif. Iya, inisiatif. Nah, juga kita dibantu oleh dari Gerak juga, Muri M. Nasir. Dari Gerak Aceh memang. Media. Nah, sampai sekarang sudah 14 desa yang kita tetapkan menjadi desa anti korupsi. Dan bentuk kegiatannya apa tuh di desa itu? Apa penyadaran saja atau ada transparansi dan akuntabilitas yang dibangun di desa? Betul. Selain sosialisasi juga, ini kita membangun 3K nih. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Jadi dari awal pertama buat perencanaan sampai pelaporan kita dampingi. Jadi bukan hanya kejaksaan terlibat di sini, saya ngajak semuanya. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Kajari BIRN. Setiap saya turun ke lapangan, ini melibatkan dari unsur Inspektorat BIRN, camat, DPMG, dan rekan-rekan dari pendamping desa juga kita libatkan. Jadi kita sama-sama nih, kroyek kemarin untuk tujuan yang lebih bagus. Jadi bukan program pencitraan. Sudah launching, terus hilang nggak? Launching, nah mereka ini kita bangun pertama komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik. Nah, efeknya apa tuh yang sudah dirasakan oleh publik, masyarakat BIRN sana? Dengan program ini, dengan melibatkan banyak stakeholder, dengan inisiasi dari... kita bisa lihat di desa sekarang. Ini desa sekarang ini mungkin tata kelola keuangannya lebih bagus, karena ramai nih. Begitu. Dan sekarang saya sudah menghadapi pilkada ke depan, kita ada desa baru di desa anti money politik. Jadi sudah ada 2 desa yang kita tetapkan menjadi desa anti money politik. Desa mana? Desa Uruano dan Desa Brawang. Nah, ini kita kerjasama juga dengan Gerak, ada di Gerak. Nah, ini terobosan juga di BIRN. Kenapa ini lahirnya desa anti money politik? Kemarin kami ketika dipanggil kegiatan ya memang pemilu kemarin ngeri kali itu. Rice cooker lah, Kemenak lah, kan itu kasus rice cooker, kasus Kemenak. Jadi kami tracking sabar hari ternyata ada kasus pada saat pemilu itu kasus mana pemberian barang rice cooker dan penggiringan dan pengeran suara untuk salah satu kandidat yang dilakukan oleh salah satu oknum Kemenak. Jadi dari situ. Betul. Memang agak sulit menghilangkan ini di Kabupaten BIRN. Mungkin Bapak juga tahu. Ini kami yang memulai dulu. Tapi alhamdulillah di pilek kemarin lebih agak turun lah itu sih. Nah, karena udah disinggung masalah pilkada, apa yang akan dilakukan dalam momentum pilkada 2024 peran dari Kejari BIRN? Iya, kita memaksimalkan peran Gakum dulu. Peran Gakum kita tingkatkan perannya, terus kita membangun komunikasi yang baik. Dalam hal ini kan ada Panwasli, KIP, rekan-rekan dari Polres, dan rekan-rekan dari media semuanya. Tanpa mereka mungkin agak sulit, karena begitu luas Kabupaten BIRN. Gitu. Nah, sebagai closing statement selaku Kajari BIRN, apa yang bisa disampaikan kepada sahabat Ari yang memang nonton dimanapun berada, baik dari Aceh maupun nasional, Pak Kajari? Ya, terus selagi kita masih diberi nafas, diberi waktu, ya mari kita berbuat untuk negeri ini. Tanpa mungkin kita ini, sama siapa lagi kita berharap, kalau bukan kita. Ya, sama-sama lah kita berbakti pada negeri, ya, supaya negeri kita, daerah kita ya lebih maju ke depan. Baik, tak terasa sudah sahabat Ari yang sudah menonton bincang-bincang kita, tentunya banyak hal yang sudah tersampaikan oleh Kajari BIRN terkait dengan kinerja beliau dan seperti apa terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Saya cuma mengambil beberapa resume kecil saja, mulai dari terobosan yang sangat menonjol tentang desa money politik dan juga desa apa tadi Pak? Anti korupsi. Anti korupsi, sahabat Ari. Nah,
banyak hal yang sudah didengar oleh sahabat Ari. Saya tidak terlalu panjang mengambil satu kesimpulan. Silahkan tangkap dan cermatin. Sampai ketemu lagi bersama saya. Tetap setia di Jalan Ari. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Ari. Cayo Jalan Ari.